Assalamualaikum sahabat, selamat pagi dan salam kemanusiaan. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang materi-materi apa sih yang bisa kita dapatkan di Ekskul Palang Merah Remaja. Nah, jadi gini, ini berkaitan dengan permintaan adik aku nih yang bertanya, "Kak, materi apa aja sih yang bisa kita dapatkan di Palang Merah Remaja?" Nah, hari ini aku akan jawab pertanyaan itu. Nah, yang paling jadi hari ini kita akan membahas tentang sub-subnya aja. Untuk detailnya nanti akan aku bahas di video selanjutnya ya. Nah, jadi biar video ini nggak terlalu panjang dan kalian nggak terlalu bosan ngeliat muka aku. Nah, oke. Yang pertama, ilmu yang dasar banget yang harus kita pelajari di Palang Merah Remaja adalah kepalang merahan. Nah, itu bab pertama tuh. Kalau menurut aku sih bab pertama. Karena selama aku mengikuti proses pembelajaran nih, pada saat aku di PMR, mulai dari Madya, Wira, sampai aku udah lulus sekolah, jadi aku tuh selalu belajar dengan update ilmu terbaru. Nah, jadi hasil dari belajar aku itu aku rangkum nih. Nah, jadi ada ini aku rangkum dalam materi nih. Jadi aku udah ada nyusun materi. Jadi materi ini biasanya aku bawa pada saat aku ngelatih ataupun memberikan materi ke adik-adik aku nih pada saat kegiatan maupun latihan rutin. Nah, jadi udah aku rangkum tuh untuk kenapa sih aku bikin modul? Karena jujur aku itu pelupa orangnya. Jadi kadang pada saat aku beri materi, pada saat asik aku bisa lupa keselip sesuatu, makanya aku ngerangkumnya di modul kayak gitu. Oke, langsung aja deh. Jadi yang pertama itu kita belajar kepalang merahan. Nah, kepalang merahan itu terdiri dari sejarah, gerakan, lambang, terus 7 prinsip, nah Tribakti PMR, dan lagu Mars. Biasanya Marsnya itu ada 2, Mars Palang Merah Indonesia dan Mars Palang Merah Remaja. Nah, jadi ada 2 tuh. Oke, nah jadi itu kita pelajari semuanya pada saat kita belajar kepalang merahan. Nah, terus kemarin ada yang nanya tuh, "Kak, ngapain sih kita belajar kepalang merahan? Orang yang paling utamanya itu di pertolongan pertama." Nah, jadi gini, kenapa sih kita wajib belajar tentang kepalang merahan? Kepalang merahan itu sebenarnya mungkin dianggap sepele oleh beberapa anak PMR ya. Sebenarnya gini, kepalang merahan itu adalah ilmu yang memang mempelajari atau subbab yang mempelajari untuk apa sih organisasi ini terbentuk. Nah, jadi kita mempelajari tujuan. Nah, supaya pada saat kita memakai lambang, kita tidak lupa dengan tujuan untuk apa organisasi kita yang tercinta ini terbentuk. Nah, jadi selain itu semua, kepalang merahan itu adalah wadah atau materi di mana kita membentuk jiwa. Nah, jadi organisasi Palang Merah itu, dia itu organisasi yang menggunakan jiwa. Nah, jadi jiwa, karena berkaitan erat dengan bagaimana kita menolong, itu ada di jiwa kita. Karena kepalang merahan tidak mengajarkan untuk mencari keuntungan, tidak mengajarkan untuk mencari uang di sini. Jadi kita semata-mata ikut ke PMR itu untuk mengabdi, untuk belajar, nah, untuk dididik menjadi. Nah, karena PMR adalah cikal bakal relawan masa depan. Nah, karena jujur, ketika kita tidak memiliki jiwa kepalang merahan atau jiwa kemanusiaan, lambang ini nggak ada artinya. Jadi itu. Jadi di kepalang merahan kita belajar tentang itu. Nah, oke. Jadi jangan malas ya untuk belajar sejarah, karena sejarah itu mengajarkan kita dari mana kita dan untuk apa kita ada. Oke? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke subbab kedua. Setelah kita belajar tentang kepalang merahan, kita akan belajar tentang pertolongan pertama.
dalam pertolongan pertama itu banyak banget yang bisa kita pelajari. Mulai dari pertolongan pertama dasar tentang pasal-pasal, terus tentang alat perlindungan diri atau APD, terus anatomi. Nah, anatomi itu kita mengenal organ tubuh kita sendiri. Jadi nggak usah kita maksudnya nggak usah kita ngomong untuk belajar untuk organ orang lain. Anatomi itu ada di diri kita sendiri. Nah, jadi kita belajar bagaimana sih susunan struktur tubuh kita, bagaimana fungsinya. Nah, setelah kita belajar itu semua, kita akan masuk penilaian penderita. Penilaian penderita itu banyak. Nah, jadi mulai dari kita memeriksa keadaan, memeriksa respon, memeriksa berkala, sampai ke pelaporan. Oke? Nah, setelah kita belajar 2 bab itu, maka sudah siap tuh untuk diuji. Nah, biasanya ada kalau di tempat aku tuh ada evaluasi tahap awal. Jadi kita melakukan kegiatan perkemahan untuk mengevaluasi hasil belajar kita selama 1 semester. Nah, itu sudah 1 semester tuh. Nah, di semester kedua kita akan lanjut lagi dengan materi selanjutnya. Biasanya kita sambung dengan siaga bencana. Jadi siaga bencana itu juga penting tuh untuk anak PMR. Jadi kita mengenal apa-apa aja sih bencana, baik itu bencana alam, bencana sosial, bencana buatan. Nah, yang karena kelalaian manusia ya. Nah, jadi kita belajar di situ. Nah, terus bagaimana sih kita mengenal daerah rawan bencana? Habis itu bagaimana caranya kita belajar tentang mitigasi. Nah, jadi banyak tuh. Nah, untuk di kurikulum PMR sendiri, setahu saya ya, jadi kalau ada memang semua dari penjelasan saya yang salah, bisa komen di bawah di kolom komentar. Nah, jadi nanti kita bisa sharing apa aja sih yang jadi aku bisa belajar juga dari kalian. Nah, jadi gini, setahu aku di kurikulum PMR itu iya, dia cuma mengajarkan bagaimana mengenal bencana, daerah rawan bencana, dan kesiapsiagaannya sendiri. Jadi kita remaja belajar bagaimana sih memposisikan diri kita pada saat terjadi bencana. Nah, jadi gitu. Jadi kita nggak perlu lagi kayak orang-orang awam lari ke sana kemari pada saat ada bencana. Jadi kita sudah bisa memposisikan ketika bencana terjadi apa yang harus kita lakukan. Nah, karena kita merupakan seorang anak PMR, jadi anak PMR tuh dia sudah bisa harusnya memposisikan di mana dirinya pada saat dia bencana. Oke? Nah, kesiapsiagaan bencana. Setelah kesiapsiagaan bencana, kita bisa belajar lagi materi donor darah sukarela. Nah, DDS nih. DDS itu mengajarkan kita manfaat donor darah. Karena yang kita ketahui di Palang Merah Indonesia sendiri itu ada yang namanya donor darah. Nah, jadi ada UDD tuh. Ada unit donor darah. Jadi kita bukan belajar untuk itu apa namanya? Mengambil darah, enggak. Kalau di PMR kita cuma diajari apa sih manfaat dari donor darah itu sendiri. Apa itu donor darah dan apa sih syarat untuk menjadi pendonor. Nah, di situ kita akan belajar. Nah, karena saat kita ingin donor itu ada syarat-syaratnya. Jadi kita bisa menilai diri kita sendiri sudah memenuhi standarkah kita untuk mendonor. Nah, jadi gitu. Nah, setelah kita belajar itu ada lagi materi yang disebut pendidikan remaja sebaya atau PRS. Nah, jadi di pendidikan remaja sebaya kita diajarkan bagaimana sih caranya berteman. Jadi bagaimana caranya jadi kita diajarkan bagaimana sih bergaul. Nah, apa sih yang tidak boleh kita lakukan saat berteman. Nah, terus bagaimana caranya memilih teman yang baik. Bukan mengajarkan untuk pilih-pilih teman ya, tapi kita harus mengenal karakter teman kita sendiri biar kita nggak terjerumus nih. Karena pendidikan remaja sebaya itu mengajarkan kita untuk menghindari kenakalan remaja. Contoh, kalau di kota-kota besar tuh ada tawuran. Nah, PMR nggak mengajarkan itu tuh. Jadi kita nggak diajarkan untuk tawuran, habis itu nggak diajarkan untuk mengkonsumsi obat-obatan terlarang, habis itu tidak mengajarkan untuk seks bebas. Nah, banyak lagi yang pengajaran-pengajaran yang bisa didapatkan di pendidikan remaja sebaya. Nah, selain pendidikan remaja sebaya ada lagi tuh yang namanya PMR Relawan Masa Depan. Nah, di PMR Relawan Masa Depan kita diajarkan bagaimana kalau di organisasi lain biasa dikenal dengan kepemimpinan.
Nah, jadi bagaimana caranya kita menjadi pribadi yang baik. Nah, jadi cara berkomunikasi kita diajarkan kurang lebih ada kaitannya dengan pendidikan remaja sebaya tadi. Jadi bagaimana kita menjadi seorang pemimpin, kita menjadi leader. Nah, di situ kita akan belajar. Nah, kita kalau di kepala kita membentuk jiwa, kalau di kepemimpinan kita diajarkan untuk membentuk karakter. Jadi bagaimana kita mengenal diri kita sendiri, potensi-potensi apa sih yang bisa kita dapatkan di diri kita. Nah, jadi kita membentuk karakter. Setelah kita punya jiwa, kita punya skill, nah kemudian kita akan membentuk karakter diri kita sendiri. Biar kita mengenal apa sih yang bisa kita gali lagi di diri kita. Nah, setelah kita belajar itu, nah setahu aku ada materi terakhir, yaitu nah jadi ada PHBS. Kalau di PMR sih bukan PHBS ya, aku lupa namanya. Bentar, aku buka modul dulu ya, aku lupa. Nah ya, namanya remaja sehat peduli sesama. Jadi bagaimana caranya kita belajar perilaku bersih dan sehat. Nah, di situ banyak lagi tuh. Nah, jadi kita bagaimana, apa sih yang namanya bersih, apa sih namanya sehat. Nah, sehat dimulai dari diri kita sendiri. Jadi diri kita sendiri, kemudian kita tularkan kepada keluarga, kita tularkan kepada lingkungan sekitar, sehingga terciptalah Indonesia yang bersih dan sehat. Nah, itu semua tuh sepintas yang bisa aku jelasin tentang apa aja sih yang bisa kita dapatkan di Palang Merah Remaja. Sebenarnya bukan hanya itu tuh, lebih banyak lagi sih, karena yang namanya ilmu itu terus berkembang di masa ke masa. Nah, jadi jangan pernah lelah untuk belajar, ya. Nah, terus karena apa ya, updatean ilmu itu akan terus berkembang. Jadi dia berkembang. Jadi jangan pernah lelah untuk belajar. Nah, sesuai kata pepatah kan, belajar itu mulai dari apa sih, lahir sampai ke liang lahat. Nah, gitu. Jadi sekian dulu nih video dari aku. Nah, untuk lebih lanjut nanti bisa kalian tulis di kolom komentar apalagi sih yang ingin kalian ketahui. Jadi kita akan sistemnya sharing aja. Aku kenapa sih bikin video ini, karena banyak dari adik-adik yang bertanya nih, kapan kak kita bisa lihat latihan, karena ini sekarang lagi pandemik ya, pandemi COVID, kita harus tetap berada di rumah, jadi kita bisa belajar lewat video aja. Nah, jadi nanti aku akan bikin video-video tentang materi yang bisa kita pelajari di PMR. Kalau ada menurut kalian yang janggal atau yang perlu dikoreksi, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, di kolom komentar yang di bawah. Jadi nanti aku akan bisa update lagi nih ilmu aku. Jadi selain aku bisa berbagi dengan kalian, nah aku bisa dapat ilmu baru lagi nih kalau ada yang mungkin yang komentar. Nah, oke, terima kasih ya atas perhatiannya. Walaupun tadi di video sebelumnya ada yang gabut sedikit, nggak apa-apa ya. Oke, terima kasih. Selamat masih pagi ya. Selamat pagi dan salam kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.